Berani kali. Halo semuanya, jumpa lagi di Motovlog bareng Koko Serba Bisa. Kali ini masih bareng si CBR 150R yang sudah umurnya belasan tahun ini ya. Tapi gimana pun juga motornya ini masih enak loh buat dikendarai. Jadi ini hari Jumat sekitar jam 8.45. Ini sudah lewat dari Ciputat ya tadi ya. Ini lagi menuju ke arah Bogor. Ini kemarin motornya baru servis, baru masuk bengkel, perbaikan, ada sempat ganti ban juga. Jadinya ini lagi kepikiran buat ngetes motornya kalau dipakai buat jarak jauh tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kali ini Koko Serba Bisa lagi mau pergi ke puncak naik motor. Ya memang berangkatnya siang, jadinya campur sama orang berangkat kerja. Tapi nggak apa-apa, di situ jadi seninya sendiri ya. Pakai motor ini ngetes dari macet-macetan. Ya koplingnya udah lama nggak naik kopling, macet-macetan, pegal. Tangan kiri pegal. Tapi memang satu fakta yang unik ternyata dari motor ini, karena cukup banyak belajar kemarin dari internet soal si CBR 150R yang tahun 2011 ya. Jadi ini CBU Thailand. CBU Thailand dengan chassis yang ternyata sama persis kayak yang dipakai di CBR 250, satu silinder di zamannya. Ya waktu itu pertama kalinya CBR muncul yang level 250 ya. Pada zamannya, terus ternyata chassisnya itu sharing sama yang 150 ini. Ya oke, menjelaskan kenapa dari kemarin posisi ridingnya kenapa nunduk banget. Karena saya pernah cobain CBR 250 yang itu, dan ya udah ya memang itu tergolong yang paling nunduk ya. Saya kurang tahu sih kalau pada zaman itu Ninja 250 karburator kayak gimana. Tapi ya ini walaupun nunduk kayak begini, tapi pegelnya itu masih bisa ditolerir. Jadi kalau udah di atas 1 jam perjalanan mungkin ya baru berasa pegelnya kayak gimana. Cuma itu mungkin kalau stop and go. Karena kalau kita ngerem kan beban badan tuh ngerem ke depan ya, makanya tangannya jadi capek atau pegel. Ya maka dari itu coba aja lah dinikmatin perjalanan ini dari Jakarta Barat ke puncak. Kita lihat seberapa menyenangkan perjalanan kali ini. Oke. Sampai di Sumarekon Bogor. Ini pertama kalinya lewat sini. Maklum ya, saya bukan orang yang biasa naik motor. Kalau ke puncak, ini baru kedua kalinya ke puncak naik motor. Ini jadi sudah pasang phone holder. Akhirnya memutuskan pakai merek Motowolf. Tapi kurang begitu pas ya sama handphone saya S24 Ultra. Ini jalannya bener kah kayak gini? Ya oke, ikutin aja. Nah, ini jadi kalau dibuka paling gede phone holder ini Motowolf, nggak tahu tipenya apa. Paling gede itu udah hampir nggak muat handphone saya karena pakai case. Udah pakai case ya, itu pasangnya ke spion, bukan spion ya, ini ada satu tutup ya kayak buat spion sebenarnya, tapi saya buka buat pasang si baut phone holdernya. Ini lewat mana ya ini ya? Akhirnya jalur puncak.
Jalannya tadi bener-bener di pinggir tol ya, lewat rumah-rumah warga. Tapi nggak enaknya banyak polisi tidur. Jalannya sih nggak bagus, nggak jelek, ya rata lah, ya ada kasar-kasar sedikit tapi nggak masalah. Yang penting cepat sampainya. Tahu-tahu ini udah di Raya Puncak, Ampera. Ini sih rame ya. Ya nggak nyampe macet sih, tapi tergolong rame lah. Oh, tahu-tahu udah di Bavarian House. Ya oke. Ini Jumat aja gini ya, apalagi kalau hari Sabtu Minggu. Bisnya mogok. Bisnya mogok. By the way, ini tadi waktu di Megamendung, mendadak motornya mati. Terus kayak nge-restart gitu. Tahu-tahu kayak baru kontak on. Nggak ngerti juga kenapa. Kelistrikan kah? Nggak overheat sih yang pasti motornya. Nggak pegel sih sebenarnya. Ini udah 2 jam lewat di jalan non-stop. Tangan masih kuat. Kanan kiri ya mungkin nggak terlalu banyak stop and go ya, karena ngalir terus. Ini jadinya tes jarak jauh, karena kemarin motor ini itu slip coupling dan juga ternyata ada rembes di sisi kirinya atau bak magnet. Jadi sudah dicek, saya udah coba ganti-ganti semua seal sama o-ring. Ada o-ring magnet ya, ganti. Terus itu rembes di situ, karetnya udah getas, karetnya udah keras. Terus saya udah standby, ada gasket atau packingnya si bak magnet, sama bongkar kopling. Bongkar kopling maksudnya tuh ngecek kampas kopling yang di sisi kanan, sekalian ngecek filter atau saringan oli yang ada di dalamnya itu. Nah ternyata pas dibongkar, sebelum dibongkar, jadi ini sebenarnya motornya kalau baru jalan tuh fine, tapi lama-lama kalau udah panas susah netral. Netralnya susah, ganti gigi juga keras. Maka dari itu kenapa dicoba cek kampas kopling sekalian, karena umurnya 24.000 km kan, 12 tahun pula. Nah waktu dibongkar ternyata saringan olinya ya ampun kotor. Terus kampas koplingnya juga ternyata udah gosong ya. Mungkin gosong karena kurang tahu sebelumnya ganti oli gimana, periode ganti olinya. Sama olinya tergolong kotor sih. Ya nggak kotor-kotor amat, tapi ya karena mungkin campur sama embun ya atau uap air. Jadi sekalian ganti kampas kopling, ganti saringan oli dibersihkan, dan sekarang jadi motornya sudah lebih enak. Kalau yang kemarin sudah enak, sekarang lebih enak karena mesinnya ternyata udah nggak rembes. Mungkin karena motornya lama nggak dipakai, jadi nggak ketahuan kalau rembes. Nah begitu jalan kan sirkulasi oli itu jalan ya. Nah habis itu tuh baru ketahuan kalau sebelah kiri bak magnet itu ada rembes. Ternyata cuma dari o-ring tutup magnet aja. Jadi nggak nyampe ganti gasket, nggak nyampe ganti packing, cukup ganti o-ring, seal, karet. Itu saya ganti dua-duanya. Nah habis ganti nggak rembes lagi, kampas kopling juga udah aman. Ganti kopling tetap susah netralnya ternyata waktu kalau lagi panas, tapi ganti gigi sih nggak sekeras sebelumnya ya. Akhirnya mulai berliku. Gunung Mas, halo. Bersih ya sekarang ya, jalannya jadi lebar, 2 lajur. Oh iya, warungnya udah nggak ada semua.
Biasanya nih penuh nih. Ya bagus lah, rapi. Oh dia beli ya? Beli ya harganya ya. Wow, ada Moge, BMW. Oh berani kali. Beda ya, mesinnya 10 kali lipatnya ini soalnya. Waduh, duh. Nggak percaya diri hehe. Wah, wah, Setelah melewati Puncak Pas, saya putuskan untuk berhenti istirahat dan makan siang di Satehan Jawa. Oke, persiapan jalan pulang. Sekarang jam 2. Kita lihat aja nih, nggak tahu bakal macet atau enggak waktu kita turun dari puncaknya. Lumayan ya pakai jaket tipis siang-siang gini, jadinya nggak panas, masih dapat ademnya. Oh, SPKL UPLN di situ. Jadi kalau mau nebeng nanti, kalau Fox Air ke puncak sini, numpang ngecasnya di sana ya. Tapi memang kalau buat medan kayak begini sih agak nanjak gitu. Kalau pakai motor listrik tuh gimana ya? Kalau sendirian sih nggak apa-apa, tapi PR-nya kayaknya kalau boncengan deh. Ya nanti ya dicoba kapan-kapan. Soalnya Fox Air nggak punya charger fast charging. Chargernya cuma yang bawaan. Kalau ngisinya disuruh 1 jam cuma bisa 15% sih capek juga. 1 jam 20% gitu, capek juga. Jadinya ntar aja. Selama masih ada motor bensin, kita manfaatkan dulu motor bensin kalau buat jalan jauh. Kecuali kalau Fox Air itu bisa selama yang penting jaraknya di bawah 100 km. Karena kita harus hitung nanjak juga. Waktu nanjak itu akan ada baterai terbuang di situ. Karena tenaga yang harus dikeluarin kan harus lebih ya. Nah, gini dong jalannya nyaman, nggak macet. Ya, karena hari Jumat. Kalau besok, wah. Ngebul.
nanjak, belok. Oh, yuk, yuk, yuk. Mungkin kalau yang sering naik sepeda, naik motor, touring ke Bandung, jalur sini udah bosen kali ya. Tapi saya sih masih seneng ya, karena ini baru kedua kalinya gitu naik motor ke puncak. Anjir, gokil kali. Ini yang waktu itu sempat kebakar kah? Puncak Pas Hotel? Puncak Pas. Lebih asik turun ya daripada naik ya. Nggak hafal belok-beloknya, nggak hafal bolongan jalannya juga. Wah, oh bekas dihancurin. Liwat asap stroberi, bekas rindu alam. Oke. T-Walk, dulu tuh zamannya T-Walk. Sekarang zamannya apa? Oh iya, lebih seru turun sih daripada naik. Karena nggak butuh tenaga banyak kalau turun. Wah, cerahnya. Cerahnya. Naik 600 nih enak ya. Oh. Kok saya nggak difotoin sih? Kurang keren buat difoto berarti. Dari sekian banyak orang yang lewat.
kurang mentereng. Oh, mendung. Jadi mendung. Ya, namanya daerah pegunungan. Eish. Oke, habis kelok-keloknya. Tajam, bos. Difoto lagi akhirnya. Coba tanya berapa duit. Naik lagi dong berarti. Ya coba tanya aja ya, penasaran ya. Maaf ya saya kudet. Maaf saya kudet. Nggak pernah nanjak-nanjak beginian, nggak pernah difoto. Penasaran mau foto dong. Wup. Terbalik. Gimana belinya? Nih, Bu. Ntar kirim ke HP langsung di tempat. Dikirim ke HP. Berapaan? Jadi satu foto 5.000. Satu foto 5.000. Banyak dulu buat pilihan dari segi penampilannya bebas ya. Kita dari sana dulu hanya nunggu dulu sepi baru jalan sampai sini lagi. Gitu ya? Ya. Ntar bisa dipilih ini. Ntar bisa dipilihin. Jadi ini turun lagi. Dari atas, kita ngambil dari atas dulu aja. Aha. Dari atas baru ke sana, ntar ke sini lagi. Ntar formanya ada di sini bagus. Oh gitu. Jadi ini turun lagi. Di atas dulu kita ambil ke bawah. Terus naik lagi. Jalannya lagi nunggu dulu sepi, jangan barengan sama yang lain biar keselip. Iya. Jalan. Ya oke lah. Hehe. Katanya sefoto 5.000. 5.000. Coy. 5.000. Ya oke lah. Mana motornya minjem lagi, bukan motor punya sendiri, tapi ya udahlah ya. Terus fotonya 2 kali, 1 kali naik, 1 kali turun. Tapi suruh tunggu sepi dulu. Oh, Kalau dari sini mau nggak? lagi. Dari sini aja beloknya nggak usah diambil. Oh ya udah. Kita ambil belok Pas itu. Situ. sini aja. Hah? Sekali lagi dari bawah. Dari bawah ya. Ya oke lah. Hah? Formanya di sini bagus. Formal. Di motor. Oh, nanjak. Motornya piringnya sana. Depannya kesanain. Ya, Jadi nyerong gini. nyerong. Oke. Piringin sana dikit. Miringin sana dikit. Oh, udah. Mundur lagi dikit biar lubangnya. Oh, jadi sesi foto, coy. Coba ya hasilnya. Kayak mana ini? Namanya Kang siapa tadi? Jo, Hah? Bang Jo. Bang Jo. Makasih ya Bang Jo ya. Yuk. Sini kita mah aktivitas tiap hari sini ya. Yoi. Mantap. Pengen tahu keadaan kita masuk aja ke romnya Kang Foto kalau dari TikTok. Oke. Kita standby. Mantap. Ya oke lah. Mantap Bang Jo. Yuk. Hati-hati jalan. Yuk. 30-an foto yang bagus. Total berapa tadi? Banyak banget fotonya. Ya sekali-sekali lah ya, berbagi ke mereka. Saya kasih 100 tadi. Ya anggap aja borongan lah. Nggak apa-apa, saya juga sekali-sekali di foto kayak gitu. Jarang-jarang, mau siapa yang fotoin kalau buat diri sendiri. Jadi lain kali tahu kalau kemari lebih fashionable, jangan dadakan. Ini kan karena hari ini dadakan aja. Semoga hasil dari ke puncak hari ini ketahuan ya, jadi motornya sembuh bener apa enggak.
Karena terutama di bagian rembes olinya itu sih, karena kayaknya itu udah kelamaan bocornya sebelumnya. Sama kapas kopling, entah kenapa somehow ganti giginya udah oke, tapi netralnya itu loh yang masih susah. Kadang gampang, kadang susah. Nah itu yang masih harus. Tapi itu persoalan klasik ya kalau buat motor sport sebetulnya. Buat motor berkopling itu persoalan klasik. Oh akhirnya macet juga. Ya udah oke. Ini nikmatin macet dulu sambil belok ke arah Sumarekon Bogor. Sekarang sudah sampai di sekitar area apa nih namanya? Gunung Gelis, Hotel Royal Tulip. Sekarang jam menunjukkan 3:04. Tadi jalan pulang dari jam 2 dari Hanjawar, dari sekitar Cipanas ya. Ini kelihatannya saya masih sampai rumah dalam waktu 2 jam lagi. Ini ya sisanya pasti macet. Ya, jadi kurang lebih perjalanan ke puncak hari ini ditemani motovlog lebih menyenangkan ya, karena biasanya kalau naik motor cuma diem-diem sendiri gitu aja garing. Sekarang saya senang bisa berkreasi dengan adanya motovlog. Oke. Ya, Hotel Royal Tulip. Oke, baiklah. Like dan subscribe again. Komentar, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di motovlog Koko Serba Bisa selanjutnya.